kamu hari ini puasa enggak? Alhamdulillah puasa, Mas. Tadi sahur enggak? Sahur lah. Aku kok takut ya sama neraka ya. Overthinking berarti. Iya. Gimana ya? Kok takut gitu? Iya, kudu piye bingung ya nek ngomongane masalah ngono-ngono kuwi. Dhuwur soalnya. Ya gimana ya? Namanya puasa kan kita cari pahala ya. Ya alhamdulillah puasa. Tapi cobaannya itu loh. Yang dia gimana gitu. Iya, iku mesti ana cobaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak, Monggo, Pak. Lagi ngobrolin apa kok? Ini loh Pak, Masnya itu overthinking gitu loh. Overthinking. Masalah. Nanti kalau udah dari hidup di dunia ini kan masih alam-alamnya masih banyak atau Iya, ada Pak. alam kubur dan sebagainya. Dia takut kalau nanti dia Banyak dosa Iya, gitu. Banyak overthinking. ujian di bulan Masih puasa banyak. gitu. gitu takut Iya, masuk iya, neraka iya, atau iya. gimana gitu. Oke, sekarang bulan puasa ya. Jadi begini, jadi kita hidup di sini kan sebenarnya menjalani kodrat kita sebagai manusia. Lalu kita kan mencari-cari untuk apa sih kita hidup di dunia ini. Maka kemudian Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi, para utusan untuk menyampaikan apa sih tujuan hidup kita. Tujuan kita adalah apa? Untuk beribadah. Salah satu ibadah yang kita laksanakan ya, seperti kita tahu ya, ada sholat dan juga ada puasa. Jadi kenapa Allah memberikan tugas kita untuk berpuasa? Pertama begini, manusia ini kan secara tubuh fisik itu seperti hewan, tapi secara rohani seperti malaikat. Pada satu sisi, ketika manusia menuruti nafsu tubuhnya, maka dia akan memperkuat sisi kehewanan dia. Karena itu, kita oleh Allah diperintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum dan hubungan seksual dalam puasa itu. Untuk apa? Supaya sisi kemalaikatan kita itu muncul. Karena apa? Karena makan, minum, dan kawin itu adalah kodratnya binatang. Jadi kita supaya mengurangi sisi kebinatangan kita, maka kita diperintahkan untuk puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu akan intinya untuk apa ya? Untuk melemahkan nafsu kita. Ya, bagaimanapun nafsu itu kan ditopang oleh makanan yang kita makan, oleh minuman yang kita minum ya, kemudian oleh apa? Penyaluran hasrat yang berlebihan. Maka puasa itu nanti berfungsi sebagai apa? Sebagai sarana untuk mengurangi nafsu-nafsu yang sering kita perturutkan. Karena apa? Nafsu bagaimanapun tubuh kita kan hanya wadah, hanya kendaraan yang akan kita tinggalkan nanti. Padahal yang paling penting adalah rohani kita kan. Yang rohani kita yang terus hidup sampai nanti di alam lain. Lah yang alam lain ini rohaninya nanti apakah menderita atau bahagia? Yang menderita itu kan karena apa? Dia terlalu kerasan di dunia ini. Karena apa? Hidup di dunia ini dituruti semua. Makan, minum, hubungan seksual. Hanya kerasan. Sehingga apa? Ketika masuk ke alam lain, ke alam kematian, alam barzah, maka dia tidak kerasan. Nah ini yang membuat manusia itu yang namanya kekerasannya karena dianggap nerakanya itu. Karena terlalu enak dihidup di dunia. Maka puasa ini untuk melatih kita supaya rohani kita itu tidak kerasan di dunia ini. Tidak terlalu terlena oleh kenikmatan dunia. Sehingga masuk ke alam lain sudah bersiap-siap untuk bahagia. Karena di sana itu kan beda alamnya ya. Beda. Karena apa? Di sana bukan alam tubuh tapi alam rohani seperti itu. Gitu loh. Pak, jadi gini Pak, tanya ya Pak ya. Mahasiswa itu kan godaannya juga banyak Pak. Pacaran zaman manusia. Kayak menghindari ajakan teman untuk ngokel bersama itu gimana Pak? Jadi gini ya, perlu dipahami ada sabda Nabi ya, sabda Nabi. Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu junnah. Junnah itu tameng, apa ya? Perisai ya. Perisai untuk perang gitu. Dan hisnun hasin, benteng yang sangat kuat minandar dari api neraka. Tahu ya, kenapa kita masuk neraka? Karena kemaksiatan. Apa tujuan dari puasa? Kita melatih supaya iman kita kuat. Bayangkan ya, kalau kita kan puasa itu kan melarang kita dari hal-hal yang halal. Makan, minum, hubungan seksual dengan suami istri kan halal. Tapi kok dilarang? Apalagi yang diharamkan. Jadi begini, jadi tujuan puasa adalah supaya kita terlatih bahwa ada Allah loh yang melihat kita.
Ya, Ya, ada Allah loh yang melihat kita. Kenapa? Kenapa kamu nggak berani mokel? Karena Allah melihat kita. Kita terlatih untuk itu. Itu kan yang halal, apalagi yang haram. Yang haram. Jadi supaya puasa kita semakin bagus, jangan sampai kita pertama puasa itu butuh ilmu. Puasa itu butuh ilmu. Jadi tanpa ilmu puasa tidak akan bagus dan tidak akan sah. Jadi apa sih ilmunya puasa? Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Yang secara fikih, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan makan, minum, dan hubungan seksual. Tapi secara tasawuf, kita mempuasakan seluruh potensi kita. Mata kita puasa dari hal-hal yang diharamkan. Telinga kita dari mendengarkan yang diharamkan. Tangan kita dari mengambil milik orang lain. Tapi sekarang kan zaman medsos. Ya. Jari kita itu biasanya tidak puasa. Apa? Untuk komen-komen, ya kan? Iya, betul. Jadi sekarang bagaimana puasa itu kita jadikan sarana untuk kita itu bisa menahan hawa nafsu ini. Nafsu mata, ya, telinga. Mungkin mulut kita juga berbicara yang baik. Karena gini, pada ada suatu hari ya Rasulullah datangi seorang utusan. Utusan ini dikirim oleh 2 orang perempuan. Katanya, ya Rasul, kata orang perempuan ini, katanya dia tidak kuat puasa. Kata Rasul, bagaimana? Mereka kan nggak kuat puasa, kenapa nggak kuat? Loh, kenapa? Coba sekarang bawa ini ya, mangkok ini ke perempuan itu. Lalu suruh muntahkan apa yang ada di perutnya. Bayangkan ketika diserahkan, muntah darah dan muntah daging. Itu ketika perempuan pertama muntah di separuh mangkok itu. Tapi yang kedua sampai penuh. Lalu datang ke Nabi. Seperti ini isinya Rasulullah itu. Mereka sudah berbuka puasa. Dengan apa? Dengan ngerasani saudaranya. Jadi mulutnya tidak berpuasa dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Jadi puasa itu adalah sarana supaya kita itu anggota tubuh kita, pendengaran ya, penglihatan, mungkin mulut kita, tangan kita itu terjaga dari hal-hal yang diharamkan, bukan hanya yang dihalalkan. Kita kan menghindari yang halal. Makanya karena itu saat kita puasa sudah capek-capek, usahakan berbuka dengan makanan yang halal. Karena apa? Kalau tidak halal tadi puasanya tidak sah secara tasawuf, secara fikih sah ya. Nah, tasawuf pahalanya tidak ada karena apa? Dia telah melakukan hal yang diharamkan. Ini seperti itu. Pak tanya seandainya kan kita tuh mungkin lah ya Pak ya, kita itu biasa ngomong aku nggak kuat, aku pengen buka, tapi sebenarnya aku nggak mungkin. Itu gimana Pak hukumnya kalau menurut Gini, ya. Kalau cuma omongan aja gitu, tapi nggak terlaksana. Definisi tidak kuat itu dari pikiran kita atau memang keadaan kita. Mungkin pikirannya Pak ya nggak. Yang kuat itu biasanya pingsan, blek gitu ya. Kan pikiran kita. Kayak gini ya. Karena gini. Saya teringat Cak Nun itu ya. Puasa itu mengarahkan ke kita untuk makan yang sejati. Kita kan nggak sejati makan kita. Jadi makan nggak sejati gini. Apa sih bedanya makan saat kenyang dan saat lapar? Ketika kita makan saat kenyang, semuanya sama rasanya. Tapi ketika lapar, ya makan nasi sama ikan asin luar biasa rasanya. Tapi kalau kita kenyang, ya makan sate pun itu biasa saja. Artinya gini, kadang-kadang nafsu kita itu membuat pikiran kita, membuat kita seolah-olah itu kita betul-betul tidak kuat. Jadi kita gini, dalam fikih kan ada namanya darurat, ada yang namanya hajah. Darurat itu saat kita akan mati. Orang itu biasanya mati mungkin kalau nggak makan selama 3 hari 3 malam. Kalau kira-kira dari subuh itu sahur itu sudah 1 piring, ditambah teh, lalu pas zuhur ngomong tidak kuat. Lah ini kan aneh ya. Ini masalahnya apa? Lah gitu ya. Masalahnya apa kan? Berarti kan dari pikiran kita saja. Jadi apa? Berarti kita bagaimana kita mengelola pikiran saja. Jadi bukan kenyataan tapi hanya pikiran saja. Seperti itu. Berarti hukumnya nggak ada hukumnya berarti Pak atau gimana? Iya, jadi gini secara hukum dia harus berpuasa. Kecuali dia memang secara medis punya penyakit. Kalau nggak makan 1,5 hari bisa pingsan. Secara medis dibuktikan. Tapi kalau dia cuma hanya perasaan saja, lapar, badannya lemas, itu kan karena pikiran. Gini ya, kita kan gini, siklus kita kan makan sehari 3 kali ya. Siklusnya kan pagi jam 7, siang mungkin jam 1, malam jam 7. Kemudian kita ubah siklus seperti itu. Maka tubuh beradaptasi. Pasti akan mengalami
kaget ya, Iya, kegoncangan. iya. Nah, seperti itu. Saya kira kalau seperti itu bukan hari pertama, hari kedua, tapi hari ketiga mungkin akan terbiasa. Saya kira itu hanya dalam tataran pikiran saja. Berarti nggak ada hukumnya yang pasti yang menghukumi itu batal apa mboten, berarti mboten nggih, Pak. Ya, artinya kalau ini secara fikih nanti tidak makan. Bayangkan saja makan itu nggak batalkan, bayangkan makan ya. Jadi hanya membayangkan saja nggak membatalkan. Seperti itu. Berarti lihat feed konten-konten di Instagram makan-makan itu nggak membatalkan ya Pak berarti ya Pak? Jadi gini, makanya kita gini, secara fikih kan ilmu dohir ya. Secara fikih ya tidak batal karena ini memang jadi tidak makan. Tapi secara tasawuf, dia begini, ingat tadi puasa saya katakan bahwa melatih sisi kemalaikatan kita. Malaikat itu tidak makan dan tidak punya nafsu. Nah, supaya kita serasi dengan malaikat, kita dilatih untuk puasa. Makanya mungkin secara kebinatakan kita tetap ditumbuhkan oleh konten itu, ya. Tapi apa? Secara fikih sah, tidak dosa secara fikih. Tapi secara tasawuf mungkin pahalanya berkurang, seperti itu. Pahalanya berkurang. Iman ya Pak. Iya, jadi makanya tadi saya katakan puasa itu perlu ilmu. Ya, oke. Pak, kalau tidur seharian, Pak, katanya kalau tidur itu kan menambah pahala gitu. Ya. Tapi kalau tidurnya seharian gimana itu, Pak? Nah, itu. Yang penting sholat bangun. Gitu Iya. aja. Artinya gini, tidur, melakukan yang mubah itu Ya. hukumnya bergantung situasinya. Tergantung niatnya. Apakah tidur jika diniati untuk menghindari maksiat, maka dapat pahala. Tapi kalau dengan tidur kita bisa meninggalkan kewajiban jadi dosa. Kita lihat dulu, kalau tidurnya seharian, sehari berarti ada apa? Ada zuhur, ada asar. Iya. Berarti kan kalau dia ditinggalkan berarti jadi dosa. Jadi kan tidur secara hukum mubah. Iya. Tapi kalau menjadi sarana untuk meninggalkan kewajiban, maka menjadi dosa. Jadi kalau untuk menghindarkan untuk yang maksiat itu jadi apa Pak? Pahala. jadi pahala. Karena apa? Meninggalkan maksiat adalah perintah Allah. Iya. Tapi ingat ya, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban, tidur sampai tidak buat makalah. Tidur sampai tidak bekerja. Iya. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, sebagai mahasiswa, lah itu jadi dosa. Karena dia meninggalkan kewajiban. Jadi, oke. Jadi gini, jadi seperti itu ya. Tapi kan kita kan manusia biasa, pasti terjebak dengan dosa. Maka Allah memberikan mekanisme yang lain. Maka kita lakukan membaca istighfar. Dalam surat Nuh ayat 10 ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian karena Allah Maha Pengampun. Ya. Jadi istighfar saja. Nggak mungkin lah kita perfect ya puasa kita. Ya. Kemudian ada lain dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan kita bisa menghapus keburukan yang kita lakukan. Jadi perbanyak kebaikan untuk menghapus keburukan yang kita lakukan. Jadi supaya apa? Supaya bisa puasa kita menjadi sempurna. Dan insya Allah gini, kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, yang maksudnya puasa sebagai junnah, sebagai tameng, sebagai perisai adalah supaya puasa itu menjadi sarana penghalang kita untuk melakukan maksiat. Dan di akhirat nanti, kalau sudah terhindar dari maksiat, maka akan terhindar dari neraka seperti itu. Disari seperti itu. Kalau bentuk siksanya itu seperti apa ya kalau yang nggak puasa gitu? Yang gini, adik-anak gini ya, saya baca sebuah literatur. Allah menciptakan makhluk yang namanya akal. Lalu tanya, wahai akal, siapa Tuhanmu? Kata akal, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Lalu Allah menciptakan makhluk yang namanya nafsu. Wahai nafsu, siapa engkau? Aku adalah aku. Jadi luar biasa nakal. Lalu Allah memberikan siksa berupa dibakar. Tidak bisa. Akhirnya diberi siksa berupa lapar. Setelah lapar berkepanjangan ribuan tahun lapar, maka dia mengatakan, siapa engkau? Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi baru merasakan nafsu itu baru tunduk ketika diberi lapar. Jadi gini, nanti orang nggak puasa itu. Jadi kan gini ya, di surga itu ada namanya babur royan. Jadi royan itu seger saat setelah minum. Dan itu diciptakan untuk orang yang berpuasa. Jadi kebalikannya ke neraka apa namanya? Jadi pintu kelaparan atau kehausan mungkin seperti itu ya, mungkin karena itu hanya menurut saya. Jadi kan kalau di surga ada pintu yang royan untuk penduduk orang yang berpuasa, karena dia menahan haus maka oleh Allah berikan segar, rasa segar, gak merasakan haus lagi setelah masuk surga itu. Tapi di neraka berarti
Kebalikannya saya kira seperti itu. Iya. Karena memang di neraka nama api ya pasti kehausan, nggak ada air sama sekali. Aneh, Seperti itu. Jadi seperti itu saya kira. Pak, kalau sudah puasa tapi tetap melakukan hal-hal yang bernafsu dan sebagainya, ngoten niku negatif ya. nggih, ngoten pripun berarti, Pak? Tadi saya katakan Allah memberikan dua mekanisme hikmah. Pertama Istighfar. minta ampun. Yang kedua memperbanyak berbuat baik. Insya Allah perbuatan itu yudhibnas sayyiat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa yang telah lalu. Jadi banyak imbang seperti itu. Jadi seperti itu. Intinya istighfar. Kemudian minta bantuan Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa sunnatik. Ya Allah, tolong saya untuk berzikir padamu, kemudian untuk beribadah padamu dan untuk bersyukur padamu. Jadi kita minta tolong sama Allah, ya Allah kuatkan saya. Kuatkan saya. Jadi kita la haula wala quwwata illa billah. Minta tolong kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk beribadah seperti itu. Makasih ya Pak ilmunya, ya Allah. Banyak banget hari ini ilmunya. Semoga bermanfaat nggih. Amin, amin, amin. Makasih banyak Pak ya. Di sini kan pasti ada acara Oh iya ya, Mas, Om ngajar ini. Nggih, Pak. Oh, ngoten. Makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Wabarakatuh.